warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar siaran program Jamaah Jamuan Islamiyah di Bas Radio yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini adalah kita bersama-sama memanjatkan puji dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah bulan-bulan ini sepertinya sudah mulai musim hujan ya, karena bahkan hampir setiap hari mungkin di daerah-daerah tertentu yang hujan selalu turun. Namun dari itu izinkan saya untuk membahas kajian fikih, yaitu tentang masalah tayamum ya, walaupun sebagian orang mengatakan bahwa tayamum itu katanya kalau tidak ada air kan gitu ya. Nah ini sedangkan ini kan musim hujan ya, barangkali selain tidak ada air itu apa saja yang menjadi sebabnya bisa diperbolehkannya tayamum. Sebuah kitab namanya, ya kitab kecil ya, namanya Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Samir yang disyarahi oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Dalam redaksi matanya kitab Safinatun Najah tersebut ada sebuah pasal yaitu asbabut tayamum ya, sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Sebelum saya mencoba untuk menguraikan masalah sebab-sebab tayamum, tentu apakah ada dasarnya tentang masalah tayamum, karena setahu kita semuanya bahwa setiap orang mau sholat itu ya adalah berwudu. Nah kalau berwudu semuanya sudah pada umum lah ya melaksanakannya. Nah terus dengan tayamum itu apa ada perintahnya? Ada, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, itu fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Apabila kalian tidak menemukan air untuk bersuci, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang bagus, yaitu yang suci maksudnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, itu kan dalilnya kan apabila tidak ada air. Nah, jadi secara mafhumnya yaitu bukan hanya apabila tidak ada air, tapi juga apabila tidak bisa menggunakan air. Nah, walaupun air banyak tapi tidak bisa menggunakan, namanya apa? Namanya itu sakit. Nah, maka dari itu akan saya bacakan redaksinya, itu faslun asbabut tayamumi salasah. Sebab-sebab tayamum itu ada 3 dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama faqdul ma'i, yang kedua wal maradu, yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaromin. Nah, yang pertama adalah faqdul ma'i, dikarenakan memang tidak ada air, sulit air maksudnya. Kalau tidak ada air saya kira nggak mungkin ya, tidak ada air di mana-mana. Yang namanya air itu pasti ada, walaupun hanya di satu tempat, tapi ini artinya sulit air. Nah, kalau tidak ada air ya orang bisa mati semua ya, tapi kalau sulit air orang masih bisa berusaha untuk mencarinya walaupun dengan bersusah payah. Nah, dalam situasi kesulitan air suci maksudnya, maka di sini diperbolehkan untuk melaksanakan wudu. Apa? Tayamum maksud saya. Itu fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Manakala kalian tidak mampu menemukan air tersebut, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Nah, yang kedua, selain kesulitannya air atau tidak adanya air, yaitu wal marodu, karena sakit yang sekiranya apabila terkena air ya, walaupun itu berwudu misalkan, apabila terkena air maka akan menjadi tambah parah sakitnya. Umpama misalkan sakit kulit yang kata dokter ini tidak bisa nih pakai air, tapi kalau pakai debu sekedarnya aja, karena tayamum itu kan nggak terlalu banyak debu juga sih, hanya sekedar saja, maka ini boleh kata dokter, ini kalau mau bersuci pakai tayamum saja.
Nah, ini diperbolehkan ya. Terus yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li'atsyi hayawanin. Sakit enggak, air ada. Tapi sayangnya air tersebut hanya cukup untuk memberikan hewan yang sedang membutuhkan air karena kehausan. Artinya begini, jamaah rahimakumullah, ketika kita mau berwudu adalah air yang cukup untuk wudu kita. Ternyata di sekeliling kita ini tiba-tiba ada hewan yang minta air, ya entah itu sapi, hewan ternak itu, entah itu anjing, entah itu apa sajalah, kucing atau apa saja, atau manusia, ya, minta air karena kehausan, sehingga kalau misalnya tidak segera minum air, maka dia tidak akan tertolong nyawanya, saking bangetnya kehausan. Nah, itu namanya al-ihtiyaju li'atsyi hayawanin. Jadi ada makhluk Allah yang sangat membutuhkan untuk minum karena kehausan, sehingga habislah air tersebut ya digunakan untuk minum, maka ini diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi kita jangan mendahulukan wudhu kita, sedangkan yang di sekeliling kita bisa mati gara-gara kehausan. Nah, itu utamakan menolong dulu, walaupun itu bukan manusia, walaupun itu adalah hewan. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian di dalam bertayamum ini juga ada syarat-syaratnya. Ya, jadi tidak asal pakai debu, tapi juga debu apa dulu kan gitu kan. Nah, yang pertama ayakuna biturabin. Pertama syaratnya tayamum itu, yang untuk tayamumnya adalah dengan debu tanah. Jadi bukan debu selain tanah. Nah, misalnya debu semen, debu apalagi debu tepung, nah, bukan, atau bedak bukan, tapi debu tanah. Yang kedua wa ayakuna turabu tahiron. Debunya tersebut hendaknya harus debu yang suci. Jadi kalau tidak diyakini suci, ya jangan. Misalnya ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau misalnya boleh nggak tayamum di debu dinding gitu kan? Ya yakinkan suci atau tidak gitu. Kalau suci berarti boleh. Bagaimana dengan debu-debu yang ada di jok-jok mobil atau di kapal ya, kapal pesawat gitu? Ya yakinkan saja suci atau tidak. Jika menurut Anda adalah itu suci, sah berarti. Jika menurut Anda adalah tidak suci atau meragukan, ya tinggalkan. Nah, berarti di sini dalam hal masalah tayamum di kendaraan atau di mana, itu bukan masalah tempat yang sah atau tidaknya, tapi masalah suci atau tidak. Sekali lagi, jika di jok mobil atau di dinding pesawat atau di tembok atau di apa saja, di benda apa saja yang sekiranya menurut Anda adalah suci debu tersebut, maka silakan bertayamum ditempelkan pada benda yang saya sebutkan tadi. Dan manakala Anda meyakinkan bahwa ini tidak suci, maka berarti jangan digunakan untuk bertayamum. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya wa alla yakuna musta'malan. Debu yang digunakan untuk tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali. Jadi kalau nanti tayamum lagi jangan pakai debu yang tadi, karena itu musta'mal. Nah, tidak boleh digunakan untuk bertayamum kembali. Kemudian wa alla yukhalitahu daqiqun. Tidak boleh tercampuri debu tersebut dengan debu-debu yang lainnya, seperti debu tanah tapi kecampuran debu pabrik misalnya kan, yang pabriknya pabrik semen umpama. Nah, itu tidak boleh. Kemudian wa ayaksidahu, syaratnya lagi orang yang benar-benar mau tayamum itu ketika menggunakan debu tersebut adalah ditujukan benar-benar untuk tayamum, bukan ditujukan untuk pengobatan ya. Misalnya saya menggunakan debu ini untuk pengobatan, bukan, tapi digunakan untuk tayamum. Nah, itu baru masuk kepada syarat. Kemudian wa ayam sahawajahu wa yadaihi bidorbataini. Mengusap wajah itu sendiri, kemudian mengusap kedua tangan sampai sikut itu juga sendiri. Maksudnya yang untuk wajah ya, debu yang dipakai untuk wajah itu jangan dilangsungkan kepada mengusap kepada kedua tangan. Nah, tapi dibuang dulu ya sisa yang tadi ya. Maka ada bahasa bidor bata ini, dihilangkan dengan tepukan. Artinya begini,
Pertama kita mengambil debu tanah dengan kedua tangan, kedua telapak tangan ya. Kemudian diusapkan ke wajah. Nah, setelah itu kita tepukkan ya. Ditepukan ya, diadukan kedua telapak kita. Setelah itu kita ngambil lagi, kemudian diusapkanlah kepada kedua tangan kita hingga kedua sikutnya. Jadi tayamum itu jadi dalam Al-Qur'annya yaitu ilal mirfaqaini ya, atau ilal marofik ya. Nah, jadi tayamum itu sampai dengan kedua siku. Nah, itu. Kemudian wa ayyuzila an-najasata awalan. Orang yang mau bertayamum itu harus dalam keadaan suci dari najis maksudnya ya, suci dari najis. Jadi kalau tadinya punya hadas kecil terus mau menggunakan tayamum, atau hadas besar mau menggunakan tayamum, jika ada najis yang masih menempel di badan maka cuci dulu najisnya. Kalau mencuci kan tidak memerlukan air yang banyak ya Mas Kakak ya. Kemudian yang terakhir yaitu belum terakhir, wa ayyajtahida fil qiblati qoblahu. Orang bertayamum itu harus madhab kiblat. Nah, kalau berwudu kan madhab mana saja basing ya, menghadap timur sah, menghadap utara selatan boleh-boleh saja. Walaupun sunatnya adalah menghadap kiblat dalam berwudu. Tapi ketika menghadap kemanapun tetap masih sah wudunya. Tapi kalau dalam tayamum itu harus menghadap ke kiblat. Nah, kemudian wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu berbeda dengan berwudu. Kalau berwudu kita mau sholat zuhur pada jam 12 misalkan ya, 12 siang, maka berwudunya sebelum jam 12 pun udah boleh, jam 11, yang penting jangan batal gitu. Tapi kalau tayamum ini harus ba'da dukhulil waqti, harus sudah masuk waktu. Jadi kalau orang mau sholat zuhur ya tayamumnya itu sudah masuk waktu zuhur, nggak boleh sebelum waktu zuhur. Nah, kemudian wa ayyatayammama likulli fardin. Nanti ketika mau sholat asar, walaupun tadi tidak batal ya, dari zuhur ke asar nggak batal, tapi dia harus bertayamum lagi. Gitu. Karena hanya untuk satu sholat fardu. Jadi zuhur tayamum, nanti asar tayamum lagi, nanti maghrib tayamum lagi, isya tayamum lagi setelah masuk waktu semuanya. Walaupun sama sekali tidak batal. Nah, itu yang tidak diperbolehkan itu yaitu menggabungkan satu tayamum untuk beberapa waktu fardu. Tapi kalau digabungkannya dengan yang sunat itu boleh. Misalkan begini, setelah masuk waktu zuhur lalu dia bertayamum. Setelah bertayamum dia sholat sunat qobliyah. Kemudian setelah qobliyah ba'diyah sholat zuhurnya yang fardunya. Setelah sholat fardu dia ba'diyah, itu boleh. Bahkan misalnya disambung dengan membaca Al-Quran. Pokoknya dengan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah itu boleh. Tapi kalau untuk fardu misalkan begini, setelah zuhur tayamum, kemudian sholat zuhur, nah nanti asar tayamum lagi. Nah, perbedaannya seperti itu antara tayamum dengan berwudu. Demikian untuk pembukaan kita pada sore hari ini. Bagi yang kurang jelas silakan, jika ada yang mau bertanya insya Allah dijawab. Oke, baik kerabat dimanapun Anda sore kali ini, silakan Anda bergabung bersama dengan kami di program Jamaah Sore, Jamuan Islamiyah Sore. Sore ini bersama dengan Bapak Ustadz Asep Zainal Mutakin dengan tema yaitu tentang tayamum. Pak Ustadz, kalau seumpamanya di mobil begitu kita tidak bisa turun, atau bahkan mungkin karena perjalanan memang kan kalau di mobil ada pool tertentu yang bisa turun, kalau di tengah-tengah tol sekarang kan nggak bisa turun, terus itu sudah tiba jeda waktu sholat begitu Pak Ustadz. Itu kan kalau kita bertayamum itu kan debunya itu kan nggak kasat mata Pak Ustadz, misalnya di kaca-kaca atau di kursi joknya, itu seperti apa Pak Ustadz? Bagaimana menyiasatinya? Kalau meyakinkan kita, oh ini ada debunya suci nih begitu. Ya, jadi begini, kembali ke persyaratan yang tadi ya. Jadi ayyakuna biturobin. Syarat yang pertama itu tayamum harus menggunakan debu. Lah di kaca itu ada debunya enggak? Kalau ada dan diyakinkan suci, ya berarti boleh tayamum. Tapi yang terlihat cuma kaca saja. Debunya mana nggak kelihatan. Ya kalau memang tidak ada ya jangan dipaksakan harus ada. Oh gitu. Nah, gitu ya. Di benda apapun itu. Ya di benda apapun. Kalau memang tidak ada debunya ya jangan dipaksakan. Ya contoh
kalau debunya misalnya bisa sampai untuk nulis gitu baru ada gitu Pak. Kan kelihatan kan nulis huruf U ternyata membekas U-nya, berarti ada debunya. Itu Mas Kakak. Jadi syaratnya ya harus ada debu. Kalau nggak ada dibilang ada ya itu namanya aneh. Berarti bukan yang bermasalah dalam kaca tapi matanya yang bermasalah. Diketahui pula bahwa ada yang membatalkan tayamum yaitu ada 3. Yang pertama ma'abdolal wudu'a, sesuatu yang membatalkan kepada wudu maka hukumnya sama dengan membatalkan tayamum. Ya. Kemudian yang kedua waridatu murtad. Murtad itu bisa membatalkan tayamum. Yang ketiga watawahumul ma'i. Setelah kita bertayamum tiba-tiba kita menemukan air. Nah, kita menemukan air maka jika dia memang bisa menggunakan air atau sehat gitu kan. Intinya berarti ini dalam keadaan apa? Sulit air ya. Ketika kita sedang sulit air kan kita tayamum. Setelah kita tayamum tiba-tiba menemukan air, maka berwudulah. Jadi tayamum jadi batal. Jangankan mendapatkan air baru mengira-ngira ya, maaf. Mengira-ngira ada air misalkan setelah tayamum tiba-tiba Ingat. ada suara seperti air terjun. Itu sepertinya di sana ada air terjun. Nah, baru seperti itu saja itu sudah membatalkan tayamum. Begitu Pak. Ya, walaupun nanti di sana tidak menemukan air. Maka dari itu ya berarti dia tayamum lagi. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.